Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak nama Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah pada hari ini kita belajar seperti biasanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hukum nun mati atau tanwin dan mim mati. Adapun standar kompetensinya adalah menerapkan hukum bacaan nun mati, tanwin, dan mim mati. Kompetensi dasarnya menjelaskan hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati, membedakan hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati, menerapkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat Al-Quran dengan benar. Peta konsep dari pembelajaran kita hari ini adalah hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati, dan terakhir adalah huruf dan contohnya. Hukum nun mati atau tanwin itu ada terbagi 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Apa itu izhar? Pengertian izhar menurut bahasa artinya jelas dan terang. Dan menurut ilmu tajwid atau istilah, izhar ialah membaca huruf nun mati atau tanwin tanpa suara sengau atau dengung. Kemudian huruf izhar itu terdiri atas 6, yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Adapun contoh huruf izhar itu yang alif yaitu adzabun alim. Tanwin bertemu dengan alif, maka membaca huruf alifnya itu jelas. Yang kedua huruf ha, ghaliman hakima. Tanwin bertemu dengan ha. Min khasyiyah, nun mati bertemu dengan kha. Bi ghafilin amma, tanwin bertemu dengan ain. Min ghair, nun mati bertemu dengan gha. Minhul anhar, nun mati bertemu dengan ha. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah idgham. Idgham menurut bahasa adalah melebur. Sedangkan menurut ilmu tajwid, idgham adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf idgham. Idgham terbagi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Sedangkan idgham bila gunnah lam dan ra. Contohnya contoh idgham bi gunnah, silahkan simak berikut ini. Yauma idzi yasduruna an naqula khittatun naghfir lakum mim malin siratam mustaqima min waliyin khairu. Kemudian adapun contoh idgham bil gunnah adalah sebagai berikut. Hudallil muttaqina min rabbihim ghafurur rahimun min ladunka. Kemudian yang ketiga adalah iqlab.
pengertian iqlab secara bahasa adalah memindahkan sesuatu. Sedangkan menurut ilmu tajwid, iqlab yaitu membalik bunyi nun mati dan tanwin menjadi bunyi mim mati ketika bertemu dengan satu huruf iqlab, yaitu huruf ba. Jadi, huruf iqlab itu hanya satu, yaitu ba. Contohnya, mim ba'd. Nun mati bertemu dengan ba, nunnya berubah menjadi mim. Menjadi mim ba'd. Kemudian yang kedua, summum bukmun. Itu contoh tentang iqlab. Selanjutnya, kemudian yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya menutupi sesuatu sehingga terlihat terdengar menjadi samar. Sedangkan menurut ilmu tajwid, ikhfa adalah membunyikan huruf nun mati atau tanwin dengan samar-samar dengan bunyi sengau sepanjang 2 harokat atau 2 ketukan. Adapun huruf ikhfa itu ada 15. Yang pertama huruf ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, qaf, kaf, dan fa. Adapun contoh-contohnya, silakan simak contoh berikut ini. Jannatin tajri, tanwin bertemu dengan huruf ta. Jami'an thumma, tanwin bertemu dengan tha. Syai'in jadal, tanwin bertemu dengan jim. Min dunillah, nun mati bertemu dengan dal. A'anzartahum, nun mati bertemu dengan zal. Fa'in zalaltum, nun mati bertemu dengan zai. Selanjutnya, rukka'a sujjada, tanwin bertemu dengan sin. An syai', nun mati bertemu dengan shin. Min salsal, nun mati bertemu dengan sod. Mikinna dayiqa, nun mati bertemu dengan do. Min tin, nun mati bertemu dengan to. Min zil, nun mati bertemu dengan zo. Selanjutnya, min qabl, nun mati bertemu dengan qaf. Minkum, nun mati bertemu dengan kaf. Anfusahum, nun mati bertemu dengan fa. Itulah contoh dan huruf-huruf ikhfa. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk yaitu hukum mim mati. Hukum mim mati itu terbagi 3. Idhar syafawi, idgham mutamassilain, dan ikhfa syafawi. Idhar syafawi yaitu hukum bacaan mim mati apabila bertemu dengan huruf selain mim dan ba dibaca jelas. Contohnya, A'antum ashad, alam tara, bikum thumma, rabbihim jannat, alaihim hafizin, hum khairul bariyah, lakum dinukum, khalfihim dhurriyah, ila fihim rihlah,
قلوبهم زيغ. Kemudian yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu hukum bacaan mim mati apabila bertemu dengan huruf ba dibaca samar-samar. Contohnya, wahum barizun yarmihim bihijarah. Kemudian yang ketiga, idgham mutamassilain. Idgham mutamassilain adalah hukum bacaan mim mati apabila bertemu dengan huruf mim dibaca masuk atau lebur ke huruf di depannya disertai dengan berdengung. Contohnya, wa ma lahum min nasir alaihim muqsadah. Nah, anak bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hukum nun mati atau tanwin. Mudah-mudahan anak-anak bapak semuanya dapat mengerti dan memahami tentang hukum-hukum tersebut. Namun sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita mengerjakan soal-soal, di mana soal-soal ini adalah pilihan ganda. Semoga anak-anak bapak nanti bisa menjawabnya dengan baik. Yang pertama, hukum nun mati atau tanwin dibagi menjadi A. 4 hukum, B. 2 hukum, C. 5 hukum, D. 6 hukum. 2. Huruf ba adalah termasuk ke dalam huruf A. Izhar, B. Iqlab, C. Ikhfa, D. Idgham. 3. Dalam kalimat wahum barizun terdapat hukum A. Ikhfa syafawi, B. Izhar syafawi, C. Idgham, D. Iqlab. Dalam kalimat wa ma lahum min nasir terdapat hukum A. Idgham mutamassilain, B. Izhar syafawi, C. Ikhfa syafawi, D. Iqlab. Yang kelima, pengertian idgham adalah A. Jelas, B. Ditasydid, C. Mengganti, D. Melebur. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bapak bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga anak bapak bisa mengerti dan memahami tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin dan hukum bacaan mim mati. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.